Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon maaf, Bu, perkenalkan nama saya Rulianti Sri Nazia. Saya merupakan CGP Angkatan 10, Bu. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin karena saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai kurang lebih 2-3 kepala sekolah. Nah, adapun perbincangan atau yang dibahas ini terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu, sebelumnya saya mohon izin, saya memilih sekolah Ibu sebagai salah satu sasaran dari program ini. Apakah Ibu berkenan? Siap. Terima kasih Ibu ya sebelumnya. Dan saya juga mohon izin bahwasanya kegiatan ini direkam ya Bu ya, sebagai salah satu bentuk bukti saya sudah mengerjakan tugas ini. Nah Ibu, mohon maaf saya izin membacakan dulu ya Bu ya. Nama Ibu itu Ibu Lilis Tita Juwita Kaniawati SPDI, merupakan pimpinan atau kepala sekolah dari SMK Rancana ini. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, selama Ibu memimpin, apakah Ibu pernah mengalami kasus-kasus atau hal-hal yang memang membuat Ibu dilema gitu ya, terutama dilema dalam etika. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan atau berbagi pengalamannya kepada saya. Ini berbagi pengalaman saja ya, seperti yang Ibu lihat, SMK Rancana ini masih sekolah perjuangan ya, tentunya dari luar saja kita bisa tahu ya, ada beberapa kendala yang harus kita hadapi ya, termasuk salah satunya yaitu dilema etika, di mana kita mengalami beberapa dilema tapi pembelajaran kegiatan sekolah harus terus berjalan. Dari antaranya perlu saya sebutkan kan? Di antaranya ada tadi sekolah kita itu, sekolah kami ini masih sekolah perjuangan, masyarakat yang mengartikannya itu adalah golongan ekonomi menengah ke bawah ya, otomatis dari segi pendidikan, terus partisipasi dari orang tua itu kurang. Termasuk salah satunya di sini ada anak ABK dari orang tua yang secara ekonomi kurang. Nah, kami sebagai sekolah swasta harus tetap menerima, karena kami juga sebagai mesti ada juga sekolah harus memberikan layanan. Namun partisipasi dari orang tua sangat minim, dan tentunya ini juga menyita energi untuk wali kelas dan guru-guru mata pelajaran lain. Kenapa? Karena kami tidak memiliki guru pembimbing khusus. Tahu kan mungkin anak berkebutuhan khusus itu. Nah, kami alhamdulillah semenjak masuk sekolah ke sini banyak perkembangan. Baik, nah bagaimana Ibu mengidentifikasi dilema etika tersebut dan bagaimana Ibu mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi Ibu itu? Jadi dari awal ada observasi, anak masuk daftar ke sekolah, kita sudah tahu bahwa anak itu berkebutuhan khusus. Dimulai dari wawancara dengan orang tua, kemudian kita juga mengadakan diagnostik pada anaknya. Kita sekolah pendidik berkumpul bagaimana caranya menangani masalah ini, yang tentunya anak tetap harus diterima, dilayani dengan berbagai resiko, yang resiko itu tidak sampai mengini hukum lah istilahnya Mas, melanggar hukum ya. Jadi kita berikan pemahaman kepada guru-guru, terutama wali kelas, agar bisa memberikan perhatian lebih, mensupport anak. Ya alhamdulillah sudah 1 tahun sekarang anaknya masuk ke kelas 8, perkembangannya sangat signifikan. Jadi anak semakin
baguslah kelihatan perkembangannya. Sudah berubah mungkin Iya, Bu, sudah ya. berubah. Bagaimana cara Ibu untuk memberikan sosialisasi atau apa ya penjelasan terhadap anak-anak siswa yang lain atas siswa tersebut? Iya. Makanya terkadang kan ada ini dari yang lain, kenapa sih si A diberikan perhatian lebih gitu dibanding yang lainnya. Ya, tentunya kita sebagai guru di sekolah kita memberikan sosialisasi, memberikan pengertian dan pemahaman kepada siswa lainnya bahwa ya kondisi ini berbeda. Ya anak tersebut memang membutuhkan perhatian dan pada akhirnya anak-anak paham, oh dia seperti itu emang karena dia punya kebutuhan yang lainnya. Iya, baik. Lalu menurut yang selama ini Ibu jalankan, hal-hal apa sih yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus-kasus yang Ibu alami? Ya, dari menganalisa kasus tersebut secara pribadi diamati, dianalisa, kemudian dirundingkan, dimusyawarahkan dengan seluruh pendidik, terutama di sini wali kelas, karena di sini tidak ada BK, jadi wali kelas dan juga kesiswaan. Kita menganalisa resiko-resiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan tindakan A, resikonya apa? Apabila kita melakukan tindakan B, resikonya apa? Dan tentunya secara etika mungkin ada saja yang dilanggar, tetapi kita mengambil resiko yang terendah dari resiko yang terbesar. Jadi istilahnya diambil yang banyak kebaikannya gitu, walaupun itu dari satu sisi melanggar etika. Contohnya tadi anak yang berkebutuhan khusus tersebut sering bolak-balik ke guru, kan secara ini kan kurang baik secara etika. Tapi itu bisa dimengerti oleh seluruh pendidik dan juga anak-anak. Nah, jadi anak-anak nanti bahkan jadi candaan gitu ya. Tapi bukan membuli sebenarnya. Oh iya dia seperti itu karena memang perlu diseperti itu. Sedangkan saya memiliki kelebihan yang berbeda dengan anak itu dan harusnya lebih begitu. Baik. Nah, apa tantangan yang Ibu rasakan ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Nah, tantangannya itu apa yang merasa wah ini tantangan buat saya nih? Seperti apa? Ya, tantangan ya. Jadi ketika ada permasalahan itu kadang kan dari kenapa sih seperti ini gitu. Tapi muncul pemikiran-pemikiran positif tentunya setelah training. Ya sudah, kita kan selain amal soleh kan kita kebetulan muslim, itu juga ternyata sudah menjadi keunikan lah SMP Rancamannya. Banyak orang tua yang diantaranya menitipkan anak ke sini gitu ya, terutama yang berkebutuhan khusus gitu. Karena dengar dari tetangganya neneknya, jadi ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang dititipkan di SMP Rancamannya, padahal SMP Rancamannya tidak memiliki tenaga pendamping, walaupun ada itu udah K3 ya, jadi tidak di sini lagi standby. Tapi alhamdulillah orang tua support dan mau terus terang dari awal, sehingga tidak ada masalah karena kami sudah mengetahuinya dari Jadi terbuka gitu ya Bu ya. Nah Ibu, ketika Ibu mengalami permasalahan seperti dilema-dilema yang Ibu alami di sekolah ini, nah Ibu ketika mencari solusinya itu memang memiliki jadwal tersendiri atau ketika ada masalah Ibu langsung menanganinya segera? Di sini memang ada jadwal rutin untuk evaluasi mingguan dan juga bulanan. Namun ketika ada kendala masalah terjadi dan kondisi dan pertemuan rutin itu masih jauh, kasus itu ya langsung dihadapi, diputuskan, tidak harus menunggu nanti, kecuali kasus-kasus tertentu yang memang harus tarik ulur. Adakah seseorang atau mungkin yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang Ibu putuskan? Ada. Jadi
ada kalanya saya harus memutuskan sendiri tanpa harus berunding gitu. Tapi ada kalanya saya perlu masukan-masukan dari kesiswaan, dari wali kelas, dari murid-murid, bahkan dari masyarakat. Nah, itu dipilah sesuai dengan kasusnya, dan alhamdulillah belajar dari pengalaman kasus demi kasus bisa diselesaikan dengan baik. Memang Sekolah Manyar itu sekarang alhamdulillah Ibu ya, yang saya lihat itu berkembang sangat pesat gitu ya. Semoga kedepannya semakin maju lagi dan semakin banyak lagi siswanya, alhamdulillah. Satu lagi Bu, ini mungkin yang terakhir ya Bu, sesudah terjadinya beberapa permasalahan yang memang sedikit mungkin menjadi dilema. Nah, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang Ibu alami dalam mengambil keputusan? Yang hikmah yang bisa diambil, yang pertama, kita itu harus realistis ya Bu ya. Realistis maksudnya ya, memang sekolah mau besar mau kecil itu pasti di dalamnya ada kendala, ada masalah, dan itu memang sudah wajar, sehingga kita itu tidak beban jadi menghadapi. Terus dengan tenang, kalau kita tenang, berpikir jernih, insya Allah segala permasalahan tidak ada solusinya. Jadi itu tergantung kepada kitanya juga. Jadi yang pertama tenang, husnuzon ke Allah, husnuzon juga kepada manusia di sini, dalam hal ini pendidik dan juga orang tua, juga peserta didik. Ya, insya Allah segala kendala bisa diselesaikan. Luar biasa sekali ya. Obrolan hari ini memang memberikan saya banyak sekali masukan, seperti pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah dialami gitu ya. Saya juga menjadi tahu bahwa problematika yang dihadapi di sekolah itu seperti apa. Mungkin Ibu untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih sekali Ibu ya atas waktunya dan juga atas hal-hal yang Ibu bagikan kepada saya. Aku pasti yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, pengalaman-pengalaman ini kan memberikan banyak pelajaran ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu sebagai ibu-ibu kepala sekolah SMK Raja Manyar, dan juga kepada Yayasan dan Mayutapa yang sudah memberikan saya keleluasaan untuk kegiatan hari ini. Baik Bu, saya izin pamit Ibu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum.